Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem kemudi dalam mata kuliah Teknik Sarana Jalan Raya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Mutiara Dewi Kalista, Notar 2201286, asal kelas TD 211. Jadi pada hari ini, untuk memenuhi tugas dari Pak Fadli Rozak, maka di sini saya akan memberitahu kepada rekan-rekan semua mengenai sistem kemudi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita cek, mari kita lihat materinya. Nah, jadi di sini mengenai sistem kemudi. Nah, seperti yang sudah dilihat, sistem kemudi yang dimaksudkan di sini adalah gambar yang ada di sini. Lalu, apa aja sih yang akan kita bahas pada mata kuliah Teknik Sarana Jalan Raya dan juga pada materi sistem kemudi? Nah, jadi pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama mengenai pengertian dari sistem kemudi, lalu yang kedua mengenai bagian utama sistem kemudi, yang ketiga tipe steering linkage, lalu yang keempat ada power steering, lalu yang terakhir, yaitu materi yang kelima, ada tipe power steering. Lanjut, di sini ada pengertian dari sistem kemudi. Di sini, apa sih itu sistem kemudi? Nah, fungsi dari sistem kemudi ini adalah untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan. Bila roda kemudi diputar, maka steering column akan meneruskan tenaga putarnya ke steering gear. Steering gear memperbesar tenaga putar ini sehingga dihasilkan momen yang lebih besar untuk menggerakkan roda depan melalui steering linkage. Nah, pada tahap ini, tipe sistem kemudi yang digunakan tergantung dari model mobil atau sistem pemindah daya dan juga suspensinya. Nah, apakah mobil penumpang atau komersil? Di sini bisa keduanya. Lalu, tipe yang digunakan sekarang itu adalah recirculating ball dan rack dan juga pinion, khususnya untuk mobil penumpang. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, di sini rekan-rekan semua bisa melihat gambar di sini. Nah, ada gambar ini. Lalu, ini untuk kemudi tipe rack and pinion. Nah, di sini ada yang membedakan rekan-rekan. Jadi untuk di sini hanya ada steering wheel, lalu di bagian sininya ada steering column, dan juga di sini ada steering gear. Nah, sedangkan di gambar yang satu lagi, dia ada steering wheel, steering column, steering gear, dan juga dia ada steering linkage. Jadi pembedanya itu ada di steering linkage. Nah, untuk materi yang selanjutnya, nah, di sini ada bagian utama sistem kemudi. Apa aja sih bagian utama sistem kemudi? Nah, jadi rekan-rekan harus tahu, bagian utama sistem kemudi itu umumnya terdiri dari tiga bagian utama, yaitu yang pertama ada steering column, lalu yang kedua ada steering gear, lalu yang terakhir ada steering linkage. Nah, apa sih pengertian dari masing-masing bagian utama ini? Akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada steering column. Steering column itu terdiri dari main shaft yang meneruskan putaran roda kemudi ke steering gear, dan juga column tube yang mengikat main shaft ke bodi. Steering column juga merupakan mekanisme penyerap energi yang menyerap gaya dorong dari pengemudi pada saat terjadinya tabrakan. Nah, di sini ini ada telesteering, lalu di sini ada telescopic steering. Nah, rekan-rekan bisa lihat juga di sini ada gambar mekanisme penyebab energi steering column. Nah, ini ada broken capsule, ada request bracket, ada fixed, dan lain-lain. Lalu di sini ada juga mekanisme penyerap energi steering column. Nah, di sini tuh ada banyak. Di sini ada showing mind, lalu ada loop bar, lalu di sini ada bagian-bagian yang terdapat di steering column. Nah, untuk slide selanjutnya itu tentang steering gear. Nah, steering gear ini tidak hanya berfungsi untuk mengarahkan roda depan, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga berfungsi sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi ringan. Nah, jadi mobil itu kalau yang ada power steeringnya, maka dia
dia akan lebih ringan setirnya itu dibandingkan mobil yang tidak ada power steering. Nah, lalu di sini untuk itu diperlukan perbandingan reduksi yang disebut juga perbandingan steering gear. Biasanya perbandingan steering gear itu antara 18 sampai 20 banding 1. Nah, di sini perbandingan yang semakin besar akan menyebabkan kemudi menjadi semakin ringan. Akan tetapi jumlah putarannya akan bertambah banyak untuk sudut belok yang sama. Nah, di sini ada beberapa tipe steering gear, tetapi yang banyak digunakan pada saat ini itu adalah recirculating ball dan rack and pinion. Nah, di sini untuk tipe yang pertama itu digunakan pada mobil penumpang yang memang ukurannya sedang sampai besar dan juga mobil komersil. Sedangkan tipe yang kedua itu digunakan pada mobil penumpang ukuran kecil sampai dengan sedang. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ada bagian tipe rack and pinion. Nah, ini bagian pinionnya, ini racknya, dan ini rack end. Nah, yang ketiga itu ada steering linkage. Perbandingan steering gear. Nah, di sini melanjutkan materi yang tadi, untuk tipe recirculating ball, perbandingan steering gear diperoleh dengan cara membagi jumlah putaran di roda kemudi dengan jumlah gerakan pitman arm. Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat jumlah putaran roda kemudi dalam bentuk derajat dibagi dengan jumlah gerakan pitman arm. Nah, dalam satuan derajat juga. Untuk tipe rack and pinion, perbandingan steering gear-nya diperoleh dengan cara membagi jumlah putaran roda kemudi dengan sudut kemudi roda depan. Nah, di sini ada rumus untuk menghitungnya itu jumlah putaran roda kemudi dalam satuan derajat dibagi dengan besarnya sudut belok roda depan. Nah, ini ada bahasan yang poin ketiga yaitu steering linkage. Nah, steering linkage ini terdiri dari rod dan arm yang meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Walaupun mobil bergerak naik turun, gerakan roda kemudi harus diteruskan ke roda-roda depan dengan sangat tepat atau akurat setiap saatnya. Nah, di sini ada beberapa tipe steering linkage dan juga konstruksi join yang dirancang untuk tujuan tersebut. Nah, di sini tuh bentuknya itu sangat mempengaruhi kestabilan pengendalian. Nah, terus ada pembahasan yang ketiga yaitu tipe steering. Nah, tipe steering yang pertama itu ada steering linkage untuk suspensi rigid. Nah, di sini steering linkage tipe ini terdiri dari Pirnan arm, drag in, knuckle arm, T-odenti, dan juga rod end. Nah, T-rod ini mempunyai pipa untuk menyetel panjangnya rod. Nah, biasanya kalau yang kurang paham dengan tirot ini, biasanya di mobil itu ada bagian tirot sama tirot join. Nah, di sini bisa kita lihat ini kan ada bagian pitman arm, ada screw plug, terus ada cutter pin, dan lain-lain. Nah, ini nih dia sambungan untuk di bagian drag link ini. Jadi, untuk yang selanjutnya, ini ada gambar steering gear, knuckle arm, T-rod, sama T-rod end. Lalu untuk yang kedua itu ada steering linkage untuk suspensi independen. Nah, pada tipe ini terdapat sepasang T-rod yang disambungkan dengan relay rod. Atau pada tipe rack and pinion, rack ini berfungsi sebagai relay rod. Nah, sebuah pipa dipasang di antara T-rod and T-rod end untuk menyetel panjangnya rod. Nah, di sini ini mungkin ada yang berbentuk seperti V ini. Di sini dia ada plastik bushing ini di sininya. Lalu untuk di gambar yang ini ada ball stud, ada dust cover, dan juga ball seat. Nah, ini untuk gambar-gambar steering linkage untuk tipe rack and pinion. Lalu yang selanjutnya ada power steering. Nah, mungkin rekan-rekan udah banyak nih yang dengar tentang power steering. Mungkin untuk mobil-mobil yang sudah menggunakan power steering, biasanya tuh setir mobilnya itu akan terasa berat jika minyak power steeringnya itu habis atau tinggal sedikit. Nah, di sini sistem power steering ini ternyata memiliki sebuah booster hidraulis di sebagian tengah mekanisme kemudi agar kemudi menjadi lebih ringan dalam keadaan normal. Berat putaran rodanya itu adalah 2-4 kg. Nah, terus ada sistem power steering direncanakan untuk mengurangi usaha pengemudian bila kendaraan bergerak pada putaran rendah dan menyesuaikan
pada tingkat tertentu bila kendaraan bergerak, mulai kecepatan medium sampai kecepatan yang tinggi. Nah, di sini seperti yang rekan-rekan lihat ada mineshaft, ada gear housing, ada reservoir tank, lalu ada vane pump, ada fluid cooler. Nah, untuk pokok bahasa yang kelima, yaitu ada tipe power steering. Nah, di sini tipe power steering itu apa aja sih? Pasti rekan-rekan mau tahu kan? Nah, di sini tuh ada tipe yang pertama itu ada tipe integral. Nah, sesuai dengan namanya, yaitu integral. Control valve dan juga power piston terletak di dalam gearbox, sedangkan tipe gear yang dipakai ialah recirculating valve. Nah, di sini diperlihatkan mekanisme sistem power steering tipe integral. Bagian yang utama terdiri dari tangki reservoir atau terisi dengan fluida, lalu ada vane pump yang membangkitkan tenaga hidraulis, gearbox yang berisi control valve, power piston, dan juga steering gear. Nah, pipa-pipa di sini mengalirkan fluida, teman-teman, dan juga selang-selang fleksibel. Bisa dilihat di gambar samping ini ada penampang power steering gearbox. Nah, di sini ada power piston, terus ada rotary valve, ada torsion shaft, dan juga ada worm shaft, ada sector shaft, dan juga silinder. Nah, untuk tipe yang selanjutnya itu ada tipe rack and pinion. Jadi di sini ada power steering, tipe ini kontrol valve-nya termasuk di dalam gear housing dan power piston terpisah di dalam power cylinder. Tipe rack and pinion juga hampir sama dengan mekanisme tipe integral. Nah, ini bagian-bagiannya juga memang hampir sama seperti di slide sebelumnya. Kemudi. Nah, Jika Anda mengamati dengan teliti, Anda akan melihat bahwa sudut-sudut yang berputar oleh roda kiri dan kanan tidak sama. Gambar ini menunjukkan jika roda depan diputar dengan sudut yang sama, garis roda tidak akan bertemu pada titik yang sama. Ini berarti bahwa untuk kemudi yang sempurna, roda kiri dan kanan harus berputar pada sudut yang berbeda. Mekanisme kemudi digunakan untuk mengeksekusinya. Mekanisme kemudi yang paling umum digunakan di kendaraan modern adalah jenis rack and pinion. Mari kita lihat bagaimana mekanisme ini berhasil mengendalikan kendaraan. Rack adalah pusat mekanisme. Rack ini dibatasi sehingga hanya bisa bergerak dalam garis lurus. Ini ada penjelasan yang Pinion yang berasal dari lagi, kemudi bagian bisa ini menggerakkan adalah- rack. Nah, ini Bagian yang samping disebut dengan kemudi terpasang di kedua roda. pinion. Lengan kemudi ini dibatasi sehingga hanya memiliki gerak rotasi sepanjang sumbu yang ditampilkan. Lengan kemudi terhubung ke rangka mobil melalui bantalan roll yang memastikan hanya berbelok. Tie rod menghubungkan lengan kemudi ke rack. Tie rod bisa bergerak translasi dan rotasi. Sekarang, amati apa yang terjadi pada roda ketika rack bergerak. Anda bisa melihat bahwa roda kiri dan kanan berputar pada sudut yang berbeda. Jika Anda mengikuti titik pertemuan roda kiri dan kanan, Anda bisa melihat titik pertemuan selalu berada di garis roda belakang. Jadi, mekanisme rack dan pinion sempurna jadi di memenuhi sini- kondisi yang dibutuhkan kemudi. Di bagian sini ini dia ada titik umum. Maka dari Kemudian itu ada kendaraan pertemuan berbelok antara tanpa belakang tergelincir. dan roda depan. Ini akan terjadi dengan Kemudi yang catatan telah kita jika diskusikan roda sejauh tersebut ini adalah melakukan tipe yang manual. di sini. Saat ini bantuan motor listrik di power steering sering digunakan pada kebanyakan mobil. Kemudi daya listrik membuat aksi kemudi menjadi lebih mudah dan lebih akurat. Unit power steering yang dibantu ditunjukkan di sini. Di sini, motor brushless DC menggerakkan kolom kemudi dan pinion. Motor mampu berputar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Unit kontrol elektronik atau ECU menentukan jumlah daya yang harus ditransfer motor ke kolom. ECU memerlukan input seperti torsi yang digunakan pengemudi pada roda kemudi, sudut kemudi, kecepatan roda kemudi, dan kecepatan kendaraan. Dan kemudian memutuskan torsi yang tepat untuk diberikan. Sensor berbasis efek Hall dan pengaturan batang torsi digunakan untuk mengukur input torsi pengemudi. Karena adanya bantuan tenaga motor, rotasi roda kemudi menjadi mudah bagi pengemudi. Apakah Anda pikir ini adalah mekanisme yang sempurna? Tunggu sebentar dan pikirkan apa yang terjadi pada kemudi dalam kasus kegagalan motor.
Anda mungkin menyadari suatu fakta bahwa skrup cacing dapat mengubah roda gigi cacing, tetapi roda gigi cacing tidak. Nah, jadi tadi itu ada cuplikan video mengenai sistem kemudi. Lalu ada lagi nih, rekan-rekan, ada satu video lagi yang menunjukkan tentang sistem kemudi. Belok dan ketika Anda melepaskan kemudi, ia akan secara otomatis kembali ke posisi tengah. Anda akan kagum bahwa kemampuan pengembalian kemudi ini tidak didapatkan dengan mekanisme rumit menggunakan pegas atau katup. Sebaliknya, para perancang mesin memperoleh gerakan kembali kemudi hanya dengan memberikan sebuah sudut ke roda depan, yang disebut sudut caster. Mungkin udah baik dari rekan-rekan yang memang mobilnya itu Mari sekarang kita udah amati pakai ilmu power fisika semua. menarik yang menjadi dalang di belakang cara pemberian Biasanya sudut yang ke belum roda pakai power depan steering itu yang seperti membuat roda dan mobil-mobil kemudi kendaraan kembali ke berat posisi dan semula. memang tahunnya tahun Pertama, 90-an. mari kita lihat lebih dekat mekanisme kemudi. Jelas bahwa rotasi kemudi ditransfer ke mekanisme rek dan pinion, yang kemudian memutar kedua roda. Jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda bisa melihat bahwa roda berputar di sepanjang sumbu tertentu. Sumbu ini disebut poros kemudi. Dalam peragaan ini, Anda dapat melihat bahwa poros kemudi vertikal sempurna, namun biasanya tidak berlaku dalam praktiknya. Pada praktiknya, sumbu kemudi akan sedikit condong vertikal seperti yang ditunjukkan. Sudut ini disebut sudut caster. Ada sedikit kendala, jadi ini akan kita cepetin aja. Nah, sebenarnya video yang ini dengan video yang tadi itu hampir sama rekan-rekan. Seperti dilihat ini ada titik pivot, lalu ada torsi. Nah, di sini ada ilustrasi gimana mobil yang berjalan dan juga mengenai sistem kemudi. Oke, videonya udah selesai. Jadi cukup menarik ya tentang sistem kemudi ini. Mungkin kita lebih bisa dapat banyak pengalaman dari pengalaman kita mengemudi juga. Mungkin selama ini kita cuma mengemudi aja tanpa tahu apa sih sebenarnya kemudi itu. Nah, sekian materi yang bisa saya paparkan, saya sampaikan kepada rekan-rekan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.